Sobat Informasi, Pak Jo di sini, podcast Jo, podcastnya Purworejo, ngobrol tentang Purworejo. Hari ini 3 Desember 2023 kita memperingati Hari Disabilitas Internasional. Dan yang menarik tentu saja hari ini kita ingin memberikan motivasi kepada teman-teman khususnya para penyandang disabilitas agar bagaimana bisa berperan dalam masyarakat dalam pembangunan yang semakin nyata. Oleh karena itu hari ini Sobat Informasi, Pak Jo menghadirkan narasumber yang luar biasa yang nanti beliau akan memperkenalkan diri secara lebih komplit kepada kita semuanya, utamanya juga berbagi pengalaman, berbagi ilmu, ataupun berbagi apa saja kaitannya dengan Hari Disabilitas Internasional ini. Assalamualaikum Mas Lutfi. Waalaikumsalam. Siap. Oke, Pak. Luar biasa. Jadi Mas Lutfi ini jauh-jauh datang dari Pituruh ya? Pituruh, nanti mungkin bisa memperkenalkan diri lebih lanjut biar teman-teman bisa tahu nih Mas Lutfi ini siapa. Kemudian kenapa kita hadirkan dalam podcast Jo dengan tema Hari Disabilitas Internasional ini. Monggo Mas Lutfi. Oke, sobat. Di sana? Oke. Yang tengah? Podcast Jo, nah sobat podcast Jo, saya seorang namanya dulu mungkin, nama komplitnya? Nama saya Ahmad Lutfi Hakim. Ahmad Lutfi Hakim, ya. Dari Desa Megulung Lor, Pituruh. Terus kesibukannya sehari-hari? Kesibukannya sehari ya ada di kerjaannya di komputer sama di penggiat media sosial. Jadi di dunia komputer itu apa? Servis atau hardware-nya? Iya, hardware. Terus kemudian juga aktif di media sosial. Aktif di media sosial. Media sosialnya apa aja nih? Namanya juga Pituruh News. Pituruh News. Iya. Yang lainnya apa? Foto juga ada. Foto juga luar biasa. Jadi selain aktif di komputer, kemudian di media sosial, juga di bidang fotografi. Iya. Kemudian Mas Lutfi dalam menyambut Hari Disabilitas Internasional tanggal 3 Desember ini, bagaimana menurut Mas Lutfi tanggapannya tentang Hari Disabilitas ini? Ya. Awal mulanya saya juga nggak tahu, Pak, dengan adanya peringatan. Oh, baru tahu? Iya, beberapa tahun yang lalu baru tahu kalau ada peringatan orang yang mempunyai kebutuhan khusus, disabilitas itu. Ternyata ada tanggalnya, tanggal 3. Itu yang internasional, Pak. Ternyata yang nasional tuh ada juga, Pak. Tanggal berapa itu? Menurut yang pernah saya baca itu tanggal 9. Terus kaitannya dengan internasional atau nasional ini, Hari Disabilitas. Ini ada nggak kegiatan-kegiatan khusus yang mungkin Mas Lutfi tahu dalam rangka upaya memperingati Hari Disabilitas ini? Mungkin kalau di Purworejo itu ada paguyubannya. Paguyuban. Ikatan Disabilitas Purworejo. Mas Lutfi ikut di sana? Belum, Pak. Belum. Masih pengen sendiri dulu. Oh iya. Sendiri dalam hal apa ini? Sendiri di dalam organisasi belum. Ya. Mungkin nanti ya saudara bergabung ya. Mudah-mudahan. Ya. Kemudian sebaiknya ini kan ternyata Mas Lutfi juga baru tahu beberapa tahun ini. Iya. Kemudian mungkin bisa diceritakan pengalaman yang Mas Lutfi alami atau yang Mas Lutfi tahu kaitan dengan kegiatannya apa saja yang sudah dilaksanakan baik oleh teman-teman ataupun Mas Lutfi secara pribadi atau mungkin yang lain-lainnya itu apa kaitan dengan Hari Disabilitas Internasional ini? Mungkin terkait dengan Hari Disabilitas Internasional ya, karena banyak di sekeliling kita, banyak orang yang mempunyai kebutuhan khusus. Nah, kadang dilihat sebelah mata. Nah, banyak orang-orang yang ibarat kayak
tahu kekurangannya, tapi kadang dipandang sebelah mata. Jadi kalau mungkin mau diberikan kepercayaan juga ragu-ragu Iya, ya mau banyak, memberi kepercayaan ya. iya. Isopora seperti itu. Mungkin kedepannya dari melihat di situ harus memberikan ruang atau support untuk kaum-kaum yang mempunyai kebutuhan khusus itu. Misalnya contohnya apa? Supportnya itu? Supportnya misalkan ada kayak pelatihan apapun itu. Jadi Ya basicnya, dikasih basicnya. basic. Diberikan pelatihan untuk kemudian mungkin diberikan lapangan pekerjaan ya. Nah, iya Pak. Ini sebagai ajang untuk bagaimana teman-teman berkebutuhan khusus atau teman-teman difabel ini paling tidak diberi kesempatan, dan syukur nanti bisa mengambil kesempatan ini dengan baik, dengan pelatihnya bisa mendapatkan ilmu, kemudian bisa bekerja dengan sungguh-sungguh. Berkarya dengan apa Harus yang dipunyai. Harus ya. Jadi teman-teman yang mempunyai mungkin tetangga, mungkin kenalan yang seorang difabel tidak perlu ragu untuk memberikan kesempatan, karena sebenarnya semua mempunyai kesempatan yang sama, bahkan belum peluangnya tentu beda. ya. Belum tentu juga teman-teman yang difabel ini mempunyai kualitas yang lebih rendah. Karena saya melihat Mas Lutfi ini luar biasa. Termasuk yang sukses. Bahkan Amin. Pak Jo ini melihatnya Mas Lutfi ini bisalah bersaing dengan, mohon maaf ibaratnya, yang tidak mempunyai kebutuhan khusus. Teman-teman yang normal, yang sehat itu saya lihat justru kalau disandingkan dengan Mas Lutfi ini mungkin harus juga banyak belajar. Nah, motivasi Mas Lutfi sendiri bisa mungkin, seperti sekarang ini. Mungkin bisa diterangkan sejarahnya juga dulu. Jadi gini. Saya salah satu pengidap penyakit osteogenesis imperfecta. Apa Jadi itu? kerapuan di tulang. Kerapuan di tulang. Kekurangan zat kapur itu, Pak. Sisi sebelah mana? Semua? Semua tulang. Sejak Diketahui itu dari TK. Hmm, Saya patah tulang hampir 20 kali. 20 kali waktu TK. Ya sampai SMP, MTS juga. Itu kenapa? Jatuh atau? Ya karena kalau jatuh mesti patah, Pak. Karena kerapuan tulang itu banyak. Saya baru tahu beberapa tahun yang lalu kan ada penyakit itu, ternyata benar ada yang sama di sosial media juga. Ada yang seperti itu, hampir sama. Bersama berarti Osteogenesis imperfecta. kalau tapi ketahuannya sudah sejak TK itu? Iya. Ya belum ketahui penyakitnya itu. Karena baru tahu kemarin, belum lama banget. Oh gitu. Jadi kemudian kalau dihitung-hitung kurang lebih 20 kali patah tulang. Iya, hampir. Rata-rata setiap Hobi, jatuh Pak. ya. Dulu hobi. Setiap jatuh patah tulang Iya, itu. dulu hampir. Harus ekstra hati-hati ya. Sebenarnya dulu awalnya normal, Pak. TK itu bisa naik sepeda, tanpa tongkat juga bisa udah. Oh, berarti baru mulai, mohon maaf, Iya. diketahui kemudian sebagai, mohon maaf ya, Iya. seorang difabel tuh kapan? Setelah lulus Lulus SMP. SMP. Itu kenapa bisa ketahuan? Karena berbeda dari yang lain. Oh begitu ya. Iya. Iya. Tapi ketika tahu itu gimana perasaan Mas Lutfi? Ngedrop atau cuek aja atau bagaimana? Awalnya sih waktu-waktu awal tuh minder sih, Pak. Minder karena Begitu tahu ya. karena SMP itu. SMP. Karena awal di usia yang seperti anak-anak SMP, SD itu kan banyak ya namanya berkata itu. Nah, itu kadang memberikan lontaran-lontaran yang agak Kayak membuli gitu ya? Iya, Oh, awalnya. maksudnya mungkin bercanda tapi membuli iya, gitu. tapi enggak, dari situ tak pikir-pikir nggak apa-apa, nggak minder. Nah, itu menjadi motivasi malah. Prosesnya dari awal mula merasa shock, minder gitu, kemudian sampai dengan Mas Sampai Lutfi bisa titik. menerima. Mungkin SMK-nya, Pak. SMK kelas 1? Kelas Apa sudah lulus apa masih? belum. Ya karena di usia anak-anak ya remaja ya, Pak. Mungkin kegiatan dari anak-anak kadang main bisa sendiri. Iya. Karena dengan berbeda, saya nggak bisa Kak, aku nggak bisa main sendiri gitu. Ya gitu, Pak. Kan remaja itu Iya. punya keinginan pengen Iya, mandiri gitu, iya. Pak. Nah, tak pikir-pikir ya udah nggak apa-apa. Mungkin ada lain kesempatan, ada waktu yang bisa. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih diberi kesempatan. Dan waktu SMK itu masih ada nggak yang sering membuli, sering kemudian mengejek gitu? Enggak, Pak.
Enggak. SMK sudah tidak ada. Enggak ada. SMK-nya di SMK SMK yang Patriot Pituru, Pak. Oh, Patriot berarti Iya. yang tidak kemudian SMK yang khusus ya. Enggak. Berarti bergaul dengan yang lain. Iya. Saya dari TK sampai SMP dan sampai sekarang saya kuliah juga di tempat umum, Pak. Jadi yang paling kemudian membuat Mas Lutfi ini merasa yakin bahwa Mas Lutfi tidak perlu minder apa? Mungkin ada suatu momen tertentu atau kemudian apa yang bisa membuat Mas Lutfi kemudian berpikir positif, saya harus percaya diri dengan segala kekurangan saya. Mungkin salah satunya support dari orang tua. Support orang tua. Karena dari SD sampai SMA ya kelas 3 itu sekolah diantar. Sekolah diantar. Iya. Jadi sambil diantar sambil dikasih motivasi terus sama orang tua ya. Iya. Luar biasa orang tuanya. Dan bukan pekerjaan yang mudah mengubah mental kita, menjadikan mental kita jadi yang semula mungkin tidak percaya diri, minder jadi luar biasa seperti sekarang. Kan mungkin gini, Pak, dari anak-anak yang di desa kan kadang yang punya kekurangan apapun itu kadang kurang disupport dari orang tuanya, lingkungan sekitar, saudara. Kadang malah juga dibully, kan kasihan, Pak. Iya, benar. Dan memang sekarang pemerintah sendiri yang Pak Jo tahu juga sedang menggalakkan agar bullying ini menjadi semakin tidak ada. Karena pengaruhnya luar biasa ternyata ya. Di psikisnya itu, Pak. Dan apalagi yang seperti Mas Lutfi ini butuh nih sepenuhnya dukungan orang tua, keluarga, lingkungan di rumah ataupun lingkungan di sekolah. Iya, lingkungan di sekolah itu kalau kadang di waktu SMK banyak orang teman-teman malah yang mendukung. Kadang sekolah kan tingkat itu, Pak. Iya. Digendong dulu, digendong. Gitu ya. Iya. Malah istilah semuanya ini ya tidak ada yang kemudian ngejek. Enggak. Semuanya Bantu. kepingin membantu. Membantu. Luar biasa berarti lingkungan di sana sudah bisa mensupport teman. Iya. Kemudian bisa diceritakan Mas Lutfi juga untuk memotivasi teman-teman semuanya, khususnya teman-teman yang mohon maaf mungkin berkebutuhan khusus, perjalanan kisah Mas Lutfi juga setelah lulus SMK mungkin bisa sukses seperti sekarang. Jadi sobat informasi perlu ketahui tadi walaupun sudah sepintas disampaikan, beliau ini mempunyai usaha sendiri, kemudian mempunyai juga media sosial yang alhamdulillah Pak Jo lihat ini bisa mandiri. Bahkan beliau kemana-mana juga sendiri membawa kendaraan ya, kendaraan roda 4 sendiri. Jadi ini hal yang bisa memotivasi kita semua dan harapannya Mas Lutfi bisa bercerita ini kepada teman-teman mungkin pengalamannya bagaimana bisa sukses seperti sekarang. Mungkin diawali dari kelas awal-awal mulai dari dunia sampai saat ini itu dari SMP, Pak. SMP sudah. SMP. Jadi dulu kan awal-awal masih HP Symbian, HP Nokia itu dulu. Ya, itu masih yang model-model lama. Nah, itu di situ gimana ya? Awal-awal cuma jualan pulsa, Pak. Dari dikasih orang tua jajan. Dari SMP itu ya SMP. sudah mulai usaha gitu. Ya, kecil-kecilan. Iya, dari uang saku dulu itu 2000 tak kumpulan buat bukan top up sih, saldo pulsa buat dijual. Nah, dari situ sambil jualan HP dulu. Nah, setelah lulus dari SMP MTS masuk ke SMK. Nah, sebelum lulus saya juga udah kerja, Pak. Kerja di mana? Di toko komputer juga, tetangga tapi, Pak. SMK ya. SMK kelas 2 itu setelah masuk SMK kelas 2 kan PKL itu ada. Yeah. Nah, di situ masuk nyampe 2017 saya keluar. Bukan keluar sih. Saya pelatihan sama Pak Kabit satu. Oh, ikut pelatihan di BLK Iya, ikut pelatihan di BLK Purworejo. Nah, ternyata luar biasa itu. Purworejo itu ada salah satu pelatihan yang membuka basic awal-awal pengusaha itu, Pak. BLK itu. BLK.
gratis tuh Mas gratis. Lutfi ya? Oh itu Dan disangoni Pak. bisa ngoni ya di BLK Di BLK. Perinaker Trans ya di Cangkrep itu ya. Iya Cangkrep Pak. Jadi untuk sobat informasi yang juga kepingin ikut pelatihan gratis dapat sangu dan sukses seperti Mas Lutfi bisa nih ikut di BLK. Nanti daftarnya di BLK langsung, BLK langsung. atau lewat Perinaker Trans Purworejo ya. Bisa Ya, nanti informasi lebih lanjut bisa kita tulis di keterangannya nanti. Lanjut Mas Lutfi. Nah dari situ setelah lulus saya kan 2015 lulus SMK. Terus saya juga udah bekerja setelah 2014 masih bekerja di toko yang lama. Sebelum itu saya juga ikut semua yang kegiatan di toko yang lama saya yang ngerjain Pak. Terus habis pelatihan masih kerja di Udah enggak. 2017 akhir udah enggak. Oh sudah enggak. Itu buka sendiri kemudian. Dan sebelum saya keluar juga saya udah suka bersosial media. Jadi Mas Lutfi ini bersosial media dulu atau buka usaha Buka komputer usaha dulu? komputer dulu. Komputer tapi masih ikut orang. Ikut orang. Setelah ada peluang karena sosial media itu kayaknya waktu ikut mempromosikan ya. Termasuk usahanya dipromosikan lewat situ. Dulu banyak kayak gitu. Kemudian buka sendiri. Alhamdulillah punya ya tabungan kecilan. Terus sampai sekarang. Sekarang ya alhamdulillah masih diberi kesehatan sampai rezeki usahanya lancar ya. Amin, ya. Luar biasa. Ada rencana mungkin pengembangan usaha Mas Lutfi? Mungkin pengembangan masih di bidang pelayanan dulu Pak, memaksimalkan pelayanan. Iya. Jadi luar biasa sekali. Dari mungkin dulu titik nadirnya sempat merasa minder. Ya awalnya dulu minder Pak. Begitu tahu sakit tapi bisa bangkit seperti sekarang ini. Support orang tua itu sangat luar biasa. Oke. Kalau Mas Lutfi mungkin mau ada pesan-pesan ini buat sobat informasi atau mungkin utamanya kepada teman-teman difabel atau berkebutuhan khusus. Tadi sudah berbagi cerita, berbagi tips. Mungkin ada yang mau disampaikan khusus untuk para penyandang disabilitas di hari disabilitas internasional ini. Mungkin harapannya dari saya harus mungkin kan di desa jarang kayak komunikasi di peluang-peluang yang di luar kan nggak tahu Pak, karena di desa itu minimnya informasi. Kadang yang di desa itu kan nggak tahu ini gimana sih caranya kan saya juga sering gini Pak di keluh kesah Pak dari warga. Gimana? Gini, Mas Lutfi, aku punya tetangga gini itu mempunyai kekurangan. Tolong dong bisa datang motivasi ya. Kayak gitu Pak kadang. Jadi semacam perlu bimbingan konseling gitu, perlu kemudian sosialisasi gitu ya. Sosialisasi karena baik kepada yang bersangkutan ataupun kepada lingkungan juga ya. Nih. Karena di desa itu kan kadang ya gimana ya Pak. Informasi kan minim banget. Kadang yang ada yang cuek, ada yang enggak. Nah, open kalau ya. Iya. Nah, mungkin dikasih ruang itu Pak, khusus yang untuk disabilitasnya Jadi itu. pemerintah harus hadir di sana ya, untuk teman-teman khususnya yang disabilitas ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada keluarganya, kemudian juga memberikan motivasi kepada penyandang disabilitas atau teman-teman yang difabel. Jangan sampai kita dipandang sebelah mata kayak gitu Pak. Karena itu psikis sama mentalnya tuh lah. Nah itu Pak. Yang harus paling penting itu ya. Jadi ketika psikis dan mentalnya ini belum jadi maka akan susah untuk bangkit. Tapi kalau psikis dan mentalnya ini sudah terbentuk, percaya diri dan kemudian yakin bisa mandiri, maka Mas Lutfi yakin siapapun itu termasuk teman-teman difabel ini bisa bangkit, bisa setara, tidak ada perbedaan dengan yang lainnya. Yang penting dengan keterbatasan itu bisa berkarya dan bermanfaat. Ya, luar biasa ini. Dan sobat informasi, kita harapkan walaupun hanya sebentar ngobrol-ngobrol dengan Mas Lutfi, salah satu difabel yang bisa menjadi contoh bagi kita semua, menjadi motivasi kita semua. Harapannya tentu melalui peringatan Hari Disabilitas Internasional ini, teman-teman yang difabel tidak perlu merasa minder, harus percaya diri bahwa kita semuanya sama. Dan harapan Pak Jo tentu saja kepada pemerintah, kepada kita semuanya, ayo kita berperan serta lebih utamanya peduli
terhadap teman-teman yang berkebutuhan khusus, teman-teman penyandang difabel, bahwa ternyata motivasi kita, kepercayaan kita kepada mereka akan sangat berperan, sangat menentukan masa depan teman-teman difabel ini. Karena kunci utamanya tadi disampaikan oleh Mas Lutfi, mental percaya diri ini hanya bisa tumbuh dengan dukungan orang tua, dukungan keluarga, lingkungan, dan tentu saja hadirnya pemerintah di sana untuk memberikan kesempatan yang sama. Selamat Hari Disabilitas Internasional tahun 2023. Mari menjunjung kesetaraan dalam keberagaman untuk kehidupan yang lebih baik. Demikian Sobat Informasi, ngobrol-ngobrol kita bersama Mas Lutfi, salah satu difabel yang bisa menjadi contoh kita bersama. Kita akan bertemu di podcast Jo berikutnya bersama Pak Jo di podcastnya Orang Purworejo.